Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di channel Bapak. Oke, gimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, yaitu berkaitan dengan logika matematika, yaitu mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Oke, hari ini materi kita mengenai ingkaran, negasi atau penyangkalan, kemudian ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke, langsung saja. Hari ini kita belajar yang pertama di sini Bapak tulis ingkaran ya. Ingkaran. Oke, ingkaran. Nama lainnya adalah negasi, boleh, atau penyangkalan. Penyangkalan. Oke. Dari sebuah pernyataan kita dapat membuat pernyataan baru. Ya, jadi kita dapat membuat pernyataan baru, pernyataan baru tentang apa? Ya, ini tentang judul kita, yaitu ingkaran ya, atau negasi, nama lainnya negasi, atau disebut juga penyangkalan. Oke, ingkaran, negasi, atau penyangkalan ini disimbolkan dengan lambang seperti ini ya. Ini dalam kurung, seperti tanda tak terhingga ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sebuah pernyataan kita dapat membuat pernyataan baru ya. Pernyataan baru berupa tadi apa? Berupa ingkaran, negasi, atau penyangkalan atas apa? Atas pernyataan tadi. Oke. Nah, untuk tabel atau rumus nilai kebenarannya di sini adalah ya, Bapak buat tabel nilai kebenaran seperti ini. Oke. Di sini ada P ya. Ada pernyataan, maka lawan pernyataannya adalah ingkarannya. Oke, maka di sini ada negasi atau ingkaran yang melawan dari si P, kebalikan dari si P. Oke, berarti negasi P. Jika pernyataannya bernilai benar, maka lawan dari benar itu adalah salah, maka ingkarannya bernilai salah. Begitu pula kalau pernyataannya salah, maka sini kok ini S ya, S. Jika pernyataannya salah, maka ingkaran dari pernyataan ini adalah bernilai kebalikan dari salah adalah benar. Oke, seperti itu. Ini adalah tabel dari kebenaran ingkaran. Kalau dia benar salah ingkarannya, kalau dia salah pernyataannya, maka ingkarannya bernilai benar. Maka kadang dalam kehidupan sehari-hari ada sebuah pernyataan ya, orang lain menanggapi dengan pernyataan yang berbeda. Nah, pernyataan yang berbeda ini yang berlawanan itu disebut dengan negasi. Nah, B di sini keterangannya adalah pernyataan bernilai benar.
dan S adalah pernyataan bernilai salah. Oke, Bapak buat seperti ini. B, pernyataan bernilai benar, dan S adalah pernyataan bernilai salah. Artinya jika suatu pernyataan misalkan sini pernyataannya benar, maka ingkaran Bapak di sini kasih Q akan bernilai salah, karena kebalikannya. Begitu pula sebaliknya. Jika dia begitu pula sebaliknya ya. Jika dia pernyataannya salah, maka ingkarannya bernilai benar. Itu masuk dari tabel yang ada di gambar. Nah, contohnya seperti apa? Contoh ya, di sini kita kasih contoh. Oke. Misalnya ada pernyataan P. Besi memuai jika dipanaskan. Jika dipanaskan. Oke, dipanaskan. Benar nggak kalau besi itu dipanaskan dia akan memuai? Besi memuai jika dipanaskan. Pasti benar. Nah, kemudian kebalikan dari pernyataan P ini apa kira-kira negasinya atau lawannya? Simbol negasi tadi apa? Nah, seperti ini. Maka negasi P lawannya adalah, maka besi, kebalikan dari pernyataan yang atas, tidak memuai jika dipanaskan. Oke, bener nggak besi tidak memuai jika dipanaskan? Ya, maka salah. Maka dia saling berlawanan antara pernyataan dengan negasi. Contoh lain ya. Contoh lagi, P ya, misalkan masih P pernyataan. Semua unggas adalah burung. Benar nggak? Semua unggas adalah burung. Unggas itu kan seperti ayam, bebek, burung. Nah, jadi tidak semua unggas ya, dia burung. Jadi pernyataan ini dia kan mengatakan semua unggas adalah burung. Berarti pernyataan ini bernilai salah karena ada yang bukan burung. Oke. Kemudian lawan dari pernyataan ini adalah negasi P. Berarti apa? Ada unggas ya, ada unggas yang bukan burung. Ini baru benar. Kenapa? Contoh ayam, bebek tadi ya, dia bukan burung. Oke. Next ya, ini pembahasan kita berkaitan dengan negasi. Jadi negasi itu kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Jadi kalau pernyataan sebelumnya bernilai salah, maka negasinya harus lawannya. Maka
maka harus bernilai benar. Kalau pernyataan sebelumnya benar, maka negasinya harus bernilai salah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dalam matematika, anak-anak, ya, dalam matematika, dalam ilmu matematika terdapat empat macam ya, empat macam pernyataan yang disebut dengan pernyataan majemuk. Oke, dalam ilmu matematika ya, untuk logika matematika di bab ini ya, itu ada 4 macam pernyataan majemuk. Nah ini, Pak, apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan yang terdiri dari gabungan beberapa pernyataan. Jadi pernyataannya nggak hanya satu ya, tapi dia lebih dari satu, bisa 2 dan lain sebagainya. Ini terdiri dari gabungan beberapa pernyataan. Oke, seperti apa? Nah, yang pertama kita belajar tentang konjungsi ya. Salah satu dari 4 macam pernyataan majemuk yang pertama adalah konjungsi ya. Konjungsi ya. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, biasanya konjungsi disebut dengan kalimat penghubung ya. Nah, di sini pasti ada penghubungnya. Nah, apa itu konjungsi? Konjungsi adalah pernyataan majemuk. Pasti dia lebih dari satu ya. Pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Oke, jadi ada kata penghubungnya yaitu dan. Sehingga notasinya ditulis seperti ini. Tulis P, nah seperti ini. P dan Q. Ya, jadi cara membacanya P dan Q. Jadi konjungsi ini simbolnya seperti ini. Nah, seperti topi ya, seperti topi yang mengerucut. Nah, ini dibaca P dan Q. Nah, seperti itu. Nah, tabel nilai kebenarannya ada di atas ya, di gambar ini. Ini ada pernyataan satu, ada pernyataan kedua. Maka konjungsinya apa? Konjungsinya adalah P dan Q. Nah, di sini ada ketentuan ya dari rumus ini. Kalau pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua juga bernilai benar, maka hasilnya juga pasti benar. Konjungsinya pasti benar. Kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka hasilnya konjungsinya juga salah. Karena tidak ada kebenaran dalam kesalahan. Nah, ini kan berlawanan. Kalau berlawanan pasti dia hasilnya salah. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia pernyataan awalnya salah, pernyataan keduanya benar, maka hasilnya tetap salah. Karena bercampur nih salah dan benar. Dan yang terakhir, kalau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua juga salah, maka hasilnya pasti salah. Contohnya seperti apa? Oke, kita tulis di sini ya. Kita tulis contoh P
sini ya, masih pakai P. 3 adalah bilangan prima. 3 adalah bilangan prima. Benar atau salah? Bilangan prima itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 11 ya. 17. Kenapa bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan asli dimulai dari angka 1 ya, 3, 5 dan seterusnya, yang mana bilangan tersebut tidak bisa dibagi kecuali dengan bilangan 1 dan bilangannya itu sendiri. Itu adalah bilangan prima. Oke, jadi 3 adalah bilangan prima ya. Jadi benar. Oke. Pernyataan ini bernilai benar. Pernyataan pertama bernilai benar. Selanjutnya pernyataan Ki. Oke. Ki mengatakan 3 adalah bilangan ganjil. Kalau tadi ada orang pertama mengatakan 3 adalah bilangan prima, orang kedua mengatakan 3 adalah bilangan ganjil. Kira-kira benar nggak? 3 adalah bilangan ganjil. Benar. Maka hasilnya apa konjungsinya? Sesuai dengan rumus tadi. Kalau dia benar-benar, ya yang atas ini benar-benar, maka hasilnya juga pasti benar. Jadi cara menulisnya bagaimana konjungsinya? Jadi P dan Q ya. 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Oke, good. Ini bernilai benar. Itu adalah contoh dari sederhana dari konjungsi. Selanjutnya ini adalah kalimat majemuk yang pertama ya. Yang pertama, yang kedua Bapak geser lagi ya. Yang kedua yaitu kalau tadi yang pertama ada konjungsi, yang kedua adalah disjungsi. Oke, ini yang kedua adalah disjungsi ya. Simbolnya seperti apa Pak? Simbolnya adalah kebalikan dari konjungsi tadi. Kalau konjungsi dia mengarah ke bawah ya, maka kalau disjungsi mengarah ke atas. Oke, seperti huruf V ya. Oke, apa itu disjungsi? Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung. Kalau tadi konjungsi dan, kalau disjungsi kata hubungnya apa? Kata hubungnya atau. Ya, notasinya seperti ini. P atau Q. Ya, dibacanya apa? Dibaca ya tadi P atau Q. Nah, tabel kebenaran dari disjungsi itu seperti di atas ya. Kalau dia benar ya, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka disjungsinya adalah benar. Masih sama seperti yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau dia pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka hasilnya benar. Nah, ini kebalikan dari si ini nih ya. Kalau tadi kan benar salah ada salahnya, maka dia bernilai salah. Kalau ini, kalau ada benarnya saja, pasti dia bernilai benar. Contoh ini B, S, benar salah, maka karena ada benarnya hasilnya benar. Kalau ini salah, ada kemudian yang kedua benar, maka hasilnya benar. Kenapa? Karena ada kebenaran di situ. Nah, tapi kalau dia salah semua, maka hasilnya pasti salah. Oke.
Oke, perbedaan antara konjungsi dan disjungsi itu letaknya ada di baris ini ya. Yang ini dan ini nih. Nah, letaknya cuma di situ. Oke. Sampai di sini paham ya? Oke, next. Ya. Contohnya apa? Contohnya Bapak tulis di sini contoh ya. Contoh P sapi, pernyataan pertama ya, adalah mamalia. Bener nggak? Sapi itu hewan yang menyusui. Ya, berarti pernyataan ini bernilai benar. Kemudian ada pernyataan yang kedua, Siki ya. Nah, ini mengatakan sapi adalah karnivora. Sapi adalah karnivora. Dia pemakan segalanya, makan daging iya, makan rumput iya, tumbuh-tumbuhan iya, gitu. Benar atau tidak? Pemakan daging ya, karnivora. Maka dia bernilai salah karena dia adalah herbivora. Karena ada unsur benar dan salah di sini, maka sesuai dengan rumus tadi, kalau yang awal benar, yang salah ya, benar, salah, hasilnya apa? Benar. Maka pernyataannya bagaimana? P atau Q? Berarti sapi adalah mamalia atau karnivora. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Cara menulis disjungsinya seperti ini. Oke, itu materi yang kedua tentang pernyataan majemuk. Selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga materi kita adalah implikasi. Tiga yaitu implikasi. Implikasi ya disimbolkan dengan apa? Nah, simbolnya seperti ini, strip, terus ada tanda panah ke kanan. Oke, atau lebih dari ya, seperti ini. Apa itu implikasi? Adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika titik maka titik-titik, jika titik-titik maka titik-titik. Nah, sehingga notasinya ditulis P strip. Nah, lebih dari seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dibacanya apa? Dibaca jika P maka Q. Nah, seperti itu ya. Adapun nilai kebenaran dari tabelnya seperti ini ya. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka hasilnya pasti benar. Pernyataan pertama benar, kedua salah, hasilnya salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka hasilnya benar. Jadi hasil dari implikasi ini dilihat dari
Ya, untuk poin yang pertama sampai ketiga ini ya. Ini baris pertama, kedua, ketiga itu dilihat dari akhirnya nih. Yang lihat dari awalnya. Kalau implikasinya ya, ini benar maka benar, salah salah, benar benar. Ya, dilihat dari akhirnya. Nah, kalau dia kembar ya, sama nilai kebenarannya. Kalau salah-salah, maka nilai kebenarannya adalah benar. Perbedaan di sini. Tapi kalau ini, nilai ini dilihat dari nilai pernyataan yang kedua. Oke, Bapak lingkarin seperti ini. Oke, Pak, implikasi contohnya seperti apa? Contohnya, oke, contoh. Oke, contohnya misalkan di sini siswa ya, siswa SMA Negeri 1 Sukau, siswa SMA Negeri 1 Sukau belajar daring. Benar nggak? Siswa SMA Negeri 1 Sukau belajar daring? Benar. Kemudian ada pernyataan yang kedua. Siswa SMA N1 Sukau dapat belajar di mana saja. Belajar di mana saja. Benarkah? Benar. Karena siswa SMA Negeri 1 Sukau karena sekarang sedang daring, dia dapat belajar dari rumah, ya, dari mungkin tempat saudaranya, atau dari pokoknya posisi dia mau di indoor atau outdoor itu bebas ya, dapat belajar dimanapun. Nah, pernyataan ini maka bernilai apa? Benar. Sesuai dengan tabel rumus, jika benar-benar maka hasilnya juga benar. Oke. Maka implikasinya apa? P implikasi Q. Ya, P implikasi Q. Maka siswa SMA N1 Sukau, implikasinya P implikasi Q, siswa SMA Negeri 1 Sukau belajar daring, ya, belajar daring, maka siswa SMA N1 SMA Negeri 1 Sukau dapat belajar di mana saja. Dapat belajar di mana saja. Oke, materi yang terakhir ya, pernyataan majemuk yang keempat adalah biimplikasi. Oke. Pernyataan majemuk keempat adalah biimplikasi. Apa itu biimplikasi? Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung titik-titik jika
dan hanya jika dan hanya jika. Titik-titik. Nah, seperti itu. Sehingga notasi ditulis P ya. Nah, strip Q seperti ini. Jadi penulisannya seperti ini ya. Dia ada tanda kurang dari, strip lebih dari. Ini simbol dari biimplikasi. Dibacanya apa? Dibaca P jika dan hanya jika apa? Hanya jika Q. Contoh ya. Oke, sebelum ke contoh kita lihat tabel sini ya. Kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka pernyataan terakhir biimplikasinya adalah benar. Kalau pernyataan pertama benar, kedua salah, maka akhirnya salah. Kalau pernyataannya salah, pernyataan keduanya benar, maka hasilnya salah. Kalau dia mengandung kesalahan, maka dia pasti salah. Kemudian kalau salah semua, nah ini bernilai benar. Nanti kalian bandingkan dengan yang implikasi ya. Oke, kalau implikasi SS sama hasilnya benar. Kalau ini SS hasilnya juga benar. Oke, perbedaannya ada ya. Ini SB hasilnya B, ini SB hasilnya salah. Oke. Contohnya misalnya seperti ini. Ada pernyataan P 30 dikali 2 sama dengan 60. Benar tidak? Benar. Kemudian ada pernyataan juga 60 adalah bilangan ganjil. Ini ada pernyataan kedua, 60 katanya adalah bilangan ganjil. Tentu ini nilai kebenarannya salah. Nah, kalau pernyataan pertama benar, kedua salah, sesuai dengan tabel bagaimana? Benar salah BS, maka hasilnya juga salah. Maka cara menulis biimplikasinya seperti ini. P jika dan hanya jika Q. Nah, seperti ini. 30 kali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Jadi biimplikasi sesuai tabel dia bernilai salah. Oke, sampai di sini ya pertemuan kita tentang logika matematika mengenai negasi, kemudian 4 pernyataan menjemuk, 4 macam pernyataan menjemuk ya, dimulai dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, oke, anak-anak silakan catat nanti, kemudian pelajari lagi dan pahami. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di kolom channel ini atau bisa japri Bapak. Sekian dari Bapak, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.